Selamat siang Tribuners, jumpa lagi di edisi tribunkaltara.com untuk rubrik VIP Room. Hari ini tribunkaltara.com kehadiran tamu yang luar biasa, salah satu organisasi himpunan mahasiswa tertua di Indonesia, yaitu Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia. Kita akan berbincang tentang masalah-masalah kepemudaan, khususnya beberapa gagasan yang mungkin sedang hangat saat ini yang dibicarakan mengenai Indonesia Emas 2045. Nah, di tengah-tengah kita sudah hadir Ketua HMI Cabang Tanjung Selor yang baru sekali dilantik beberapa hari yang lalu ya. Ada Adinda Adi Kurniawan, Ketua HMI Cabang Tanjung Selor yang akan berbicara banyak kepada kita siang hari ini. Sebelumnya saya akan menyapa dulu Adinda Adi. Saya manggilnya Adinda Adi atau Adik Adi. Nyaman aja. Oke. Adi ini baru kemarin dilantik ya? Ya, alhamdulillah baru dilantik tanggal 21 Juni 2023 kemarin. Iya. Nah, untuk pelantikannya sendiri ini sudah memang persiapannya seperti apa kemarin, atau pengurus-pengurusnya mungkin akan ada program apa yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini? Untuk persiapan pelantikan kemarin hanya sebulan aja sih sebelum pelaksanaan hari H-nya. Setelah pelantikan ke depan mungkin kami akan mempersiapkan upgrading kepengurusan dulu, baru kemudian menyusun program kerja lewat rapat kerja seperti itu. Oke, berarti memang ini masih lagi hangat-hangatnya ya? Iya, lagi mempersiapkan. Program apa kira-kira yang dalam waktu dekat ini akan dipersiapkan ya, mungkin sejalan dengan visi dan misi HMI itu sendiri di Tanjung Selor? Pertama yang jelas di cabang Tanjung Selor ini kan ada 3 komisariat. Nah, dan kondisinya hari ini mereka masih proses menyusun kepengurusan juga karena ini periode baru semua. Nah, yang pertama mungkin kita prioritas dulu untuk mengesahkan komisariat-komisariat yang ada di bawah ini. Ada 3 komisariat, komisariat FISIP, ekonomi, sama sains. Ada komisariat ya. Kalau Adi sendiri melihat bagaimana sih geliat organisasi kepemudaan khususnya yang ada di Tanjung Selor? Pastikan kalau kita mau bandingkan dengan HMI di beberapa kota besar mungkin yang sudah berkembang, kemudian kita masuk ke Skup Tanjung Selor yang bisa dikatakan belum bukan baru juga sih, tapi pasti ada geliat gerakan yang sedikit berbeda. Itu Adi melihatnya seperti apa? Ya, tentunya kondisi kemahasiswaan di Tanjung Selor dengan yang ada di luar sana jelas berbeda karena kita melihat juga kondisi kampusnya seperti apa, ya kan. Nah, kalau kita lihat kampus di Tanjung Selor ini kan ada 3 ya, Universitas Kaltara, Stid Al-Ansar, sama Stibultar. Nah, memang satu kondisi gerakan mahasiswa itu ditentukan juga dengan kondisi mahasiswanya dalam konteks kuantitas. Nah, kondisi mahasiswa di Tanjung Selor ini kan sedikit minim jumlah mahasiswanya yang ada. Nah, sehingga itu saya pikir juga sedikit banyaknya mempengaruhi gerakan yang ada di Tanjung Selor. Seperti itu ya. Berarti memang butuh effort yang lebih lagi ya untuk memantik gerakan-gerakan pemuda dari ruang-ruang kemahasiswaan itu sendiri ya. Kira-kira tantangannya itu seperti apa kalau Adi melihatnya? Tantangan apa kemudian yang ini kayaknya yang harus kita jadikan bibit supaya memancing gerakan-gerakan pemuda ini bisa bangkit meskipun secara kampus ada banyak keterbatasan seperti yang tadi Adi singgung. Saya pikir juga untuk mengatasi semua masalah yang ada hari ini, termasuk tantangan soal jumlah mahasiswa tadi, ya kan? Nah, ini kan sebenarnya kembali kepada minat atau ketertarikan orang. Nah, jadi kita bicara basic need, apa yang jadi kebutuhan dasar mahasiswa hari ini? Nah, dalam konteks berorganisasi, ya kan? Nah, itu yang harus dibangun. Nah, pertama kesadaran berorganisasi dulu. Nah, hari ini Tanjung Selor itu yang masih terhitung baru dalam saya pikir dunia kemahasiswaannya, tentu harus punya effort lebih seperti yang kakak katakan tadi untuk
bisa menumbuhkan kesadaran berorganisasi itu. Nah, supaya gerakan mahasiswa di Tanjung Selor ini bisa hidup. Nah, kami HMI sudah melakukan berbagai macam strategi untuk bisa mengatasi masalah-masalah ini. Nah, sehingga ke depan organisasi mahasiswa khususnya HMI itu betul-betul bisa jadi satu organisasi yang bisa tetap eksis. Iya, seperti itu. Nah, bagaimana kemudian ini kan kalau kita bicara soal perkembangan zaman saat ini, Yeah. apalagi dengan generasi-generasi yang beragam dari generasi milenial, generasi Z, generasi Alpha, itu kemudian sedikit banyaknya pasti akan sangat berpengaruh kepada lingkungan kemahasiswaan khususnya organisasi. Nah, muncul sebuah mungkin bukan paradigma juga sih, muncul sebuah isu bahwa organisasi kemahasiswaan itu tidak seksi lagi gitu. Nah, kira-kira Adi melihat anggapan seperti itu seperti apa sih? Ya memang hari ini kan di kondisi anak-anak muda kita ya khususnya Gen Z sama milenial ya kan yang mayoritas hari ini itu punya status mahasiswa ya kan. Nah, tantangannya itu sih sebenarnya masalah mereka ini rutinitas hidupnya itu yang kalau kita lihat ya nongkrong setiap hari kayak gitu kan. Nah, ngabisin waktu di sosmed, games seperti itu. Nah, ngobrol hal-hal yang ngalor ngidul kayak gitu ya kalau kita bahas di tongkrongan. Nah, itu kan sebenarnya jadi satu problem. Nah, kenapa enggak kita coba berpikir hari ini merubah pola hidup kita yang tidak produktif tadi menuju yang produktif seperti itu. Nah, salah satunya saya pikir untuk mengembangkan kepribadian diri kita itu dengan berproses di organisasi. Dalam hal ini organisasi mahasiswa. Nah, bagaimana kemudian HMI hadir di tengah-tengah gempuran seperti itu? HMI sendiri hari ini itu punya tagline HMI kolaborasi. Nah, HMI kolaborasi ini sifatnya inklusif. Nah, jadi kami sebagai organisasi mahasiswa tidak bisa menutup diri, sehingga keterbukaan itu penting. Nah, agar supaya teman-teman yang di luar HMI ini bisa melihat juga interest gitu ya, interest terhadap HMI itu sendiri. Nah, sehingga rutinitas pola hidup yang tidak produktif tadi itu ketika bergabung HMI itu bisa menjadi produktif seperti itu. Nah, lewat apa? Lewat kegiatan-kegiatan yang ada di HMI. Seperti? Ada banyak kegiatan seperti pelatihan-pelatihan ya kan untuk pengembangan diri. Nah, lewat training-training perkaderannya seperti itu. Nah, Adi merasa nggak sih bahwa ada pergeseran yang tadi seperti dibahasakan itu kecenderungan orang-orang yang sudah tidak melihat bahwa organisasi kemahasiswaan itu menarik? Iya. Ada nggak kecenderungan itu seperti itu yang Adi lihat saat ini di lingkungan kemahasiswaan? Banyak terjadi karena ya itulah masalah digital hari ini kan. Nah, jadi peperangan kita hari ini bukan soal kita melawan penjajah, melainkan kita melawan diri kita sendiri terhadap hal-hal yang ada di luar daripada diri kita. Apa contohnya? Ya masalah isu digitalisasi tadi, ya kan, masalah sosial media, games dan lain sebagainya, termasuk ya masalah narkoba ataupun pergaulan bebas seperti itu. Nah, dan itu yang jadi tantangan anak muda hari ini untuk bagaimana bisa keluar dari zona nyamannya itu seperti itu. Nah, tadi kan dibahasakan bahwa Adi membahasakan bahwa salah satu tantangan yang cukup signifikan mempengaruhi pola mahasiswa hari ini dengan yang dulu ya pergeseran itu adalah dari sisi teknologi. Nah, mengapa kemudian Adi tidak justru melihat teknologi itu sebagai hal yang bisa dikolaborasikan bersama dengan HMI, jadi tidak melihat bahwa ini dikesampingkan gitu? Betul. Nah,
HMI itu kan harus menjadi organisasi yang modern. Oke. Nah, kenapa seperti itu? Karena hari ini zaman sudah berubah, ya kan, kita ada di era digital. Nah, sehingga perlu ada adaptasi di situ. Nah, jadi semua tantangan, ancaman yang sudah kita bahas sebelumnya itu justru jadi peluang. Nah, peluang HMI untuk bisa memanfaatkan hal-hal tersebut. Nah, hari ini kalau kita bicara soal bonus demografi tadi, ya kan? Nah, ini kan ke depan bisa jadi peluang ataupun ancaman, ya kan, bisa jadi manfaat ataupun mudarat. Nah, seperti itu. Sehingga hari ini HMI punya peran, punya tanggung jawab terhadap masa depan seperti itu. Nah, sehingga hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi di masa depan itu tidak terjadi seperti itu. Nah, kita kembali ke gagasan yang saat ini sedang ramai dibicarakan mengenai Indonesia Emas 2045, karena katanya 100 nanti di 100 usia Indonesia yang ke-100 nanti di 2045 itu pemuda akan menjadi garda terdepan untuk mengawal pembangunan ini. Bagaimana dengan di zaman-zaman atau di era-eranya Adi ini, di masa-masa kemahasiswaan ini kemudian yang akan menjadi salah satu tolak ukur bagaimana kemudian generasi di 2045 ini betul-betul menjadi generasi emas seperti yang diharapkan pemerintah saat ini. Nah, Adi melihat ini seperti apa sih gagasan 2045 ini Indonesia Emas? Dari sisi organisasi HMI-nya tentu saja. Ya kan, 2045 itu Indonesia memasuki 100 tahun atau 1 abad. Nah, di dalam sebuah artikel dikatakan bahwa 2030 itu Indonesia kan akan mengalami yang namanya bonus demografi tadi. Ya, ledakan penduduk tadi ya. Nah, kenapa bisa jadi sampai Indonesia Emas, ya kan? Karena adanya bonus demografi ini tadi. Jadi yang saya katakan sebelumnya tadi bahwa bonus demografi ini akan menjadi manfaat ketika kita mengelola hari ini, ya kan, potensi-potensi anak muda itu dengan baik. Nah, tapi kemudian akan berbalik menjadi sesuatu yang tidak baik dan bahkan menjadi ancaman ke depan untuk Indonesia ketika tidak dikelola dengan baik. Nah, sehingga tugas kita hari ini sebenarnya khususnya HMI itu mempersiapkan sumber daya manusianya lewat organisasi melalui aktivitas perkaderannya. Nah, sehingga apa yang kita gadang-gadangkan 2045 Indonesia Emas itu betul-betul terjadi seperti itu. Kalau Adi melihat bagaimana mewujudkan itu semua dari sisi pemudanya? Nah, ada 4 skill yang harus dimiliki oleh anak muda hari ini, ya kan. Yang pertama itu bicara soal berpikir kritis, critical thinking. Yang kedua itu komunikasi, ya kan. Ketiga kolaborasi dan keempat itu kreativitas. Nah, hari ini derasnya arus informasi dengan keterbukaannya sehingga kita betul-betul harus bisa memfilter seperti itu. Nah, cara memfilterisasi informasi, ya kan, hal-hal yang beredar di sosial media itu lewat apa? Lewat 4 skill ini. Nah, setidak-tidaknya 4 skill ini bisa menyelamatkan kita dalam menghadapi tantangan-tantangan yang sudah kita bahas sebelumnya itu tadi. Seperti itu. Nah, kalau bicara dari gerakan mahasiswa sendiri, apa sih poin yang paling perlu dipersiapkan? Kalau dari kita bicara dari sisi gerakan kemahasiswaannya, apapun yang paling perlu dipersiapkan untuk menjawab tantangan Indonesia Emas 2045 ini? Sembari kita melakukan gerakan-gerakan sosial hari ini, seperti kita berdemonstrasi, ya kan? Di samping itu juga kita harus mempersiapkan kualitas diri kita. Sehingga peningkatan kualitas diri, pengembangan kualitas diri itu perlu di anak-anak muda khususnya hari ini dalam hal Gen Z
atau milenial yang nantinya di 2045 itu akan menjadi generasi penerus karena mereka lah yang akan mengemban, ya kan, baik dari kepemimpinan hari ini maupun kekuasaan seperti itu. Kalau ada yang melihat demonstrasi atau aksi parlemen jalanan itu masih cukup seksi nggak untuk kedepannya? Untuk saat ini itu masih sangat perlu saya kira karena mahasiswa sebagai kaum intelektual yang mempunyai tanggung jawab sosial, salah satu gerakan yang mesti ada di dalam gerakan mahasiswa itu ya gerakan sosial dalam bentuk demonstrasi itu. Nah, sehingga saya pikir ke depan itu masih sangat relevan ketika langkah-langkah yang kita lakukan itu tidak diakomodir dengan baik. Nah, contoh seperti apa? Kita silaturahmi, ya kan, audiensi, hearing dengan pihak-pihak terkait, tapi tidak disambut dengan baik. Nah, jalan satu-satunya itu ya kita harus turun ke jalan seperti itu. Berarti kedepannya ini untuk aksi-aksi parlemen jalanan itu dirasa masih perlu ya? Masih sangat perlu. Dah, HMI berdiri di mana ini nanti untuk Indonesia Sehat Indonesia Emas 2045? Akan seperti apa nanti HMI sebagai salah satu organisasi mahasiswa, organisasi yang cukup tua di Indonesia untuk mengawal gagasan ini ke depannya? 2047 itu HMI kan juga akan menjadi HMI emas karena HMI itu lahir 1947. Nah, 2 tahun setelah kemerdekaan. Nah, sehingga di 1 abadnya HMI nanti tentu akan melahirkan banyak pemimpin-pemimpin bangsa. Nah, meskipun hari ini sudah banyak, ya kan? Tapi di 1 abad itu target kita tentu lebih besar lagi, ya karena dengan berdirinya HMI selama 1 abad itu sudah melewati berbagai macam zaman, ya kan? Tantangan. Nah, sehingga saya pikir HMI emas di 2047 itu betul-betul bisa terwujud seperti itu. Nah, kalau bicara soal pola pembinaan kader HMI sendiri untuk ini otomatis kan kalau kita melihat akan ada sedikit pergeseran seperti tadi yang dibahasakan Adi, bahwa ada banyak skill-skill yang kita butuhkan untuk menuju Indonesia Emas 2045 itu. Nah, dari sisi pembinaan kader kira-kira HMI akan seperti apa untuk menjawab itu semua tantangan itu? Pola pembinaan di HMI khususnya kaderisasinya itu kan kita punya berbagai macam jenis training, ya kan? Ada training formal, ada training informal. Ya kan, kalau training formal itu kan basic training, intermediate training, advanced training. Yeah. Nah, kalau basic training ini kita bicara soal sumber daya manusianya, ya kan? Kita membangun sumber daya manusianya. Yang kedua bicara soal mengelola organisasinya. Okay. Nah, di advance kita sudah bicara soal kepemimpinan. Nah, jadi dicetak kader-kader yang mengikuti advance ini untuk kemudian bisa menjadi pemimpin nantinya. Nah, ada lagi jenis training non formal. Nah, itu seperti latihan khusus Kohati, khusus kader-kader Hemiwatinya. Okay. Nah, ada sekolah kepemimpinan khusus untuk ketua-ketua lembaga, ketua-ketua cabang, ketua-ketua batko. Nah, kemudian ada training instruktur, ya kan. Nah, training yang saya sebutkan tadi inilah salah satu jalan untuk menjawab tantangan-tantangan yang ada tadi. Nah, lewat pola apa? Lewat pola pelatihannya, ya kan? Lewat pola perkaderannya seperti itu. Nah, di samping training tadi ada juga training perkaderan kita lewat follow up seperti itu, kajian-kajian di internal kita. Kalau kita masukkan scoop ke Kalimantan Utara, iya. Nah, itu kira-kira Adi melihat seperti apa? Bisa nggak sih pemuda di Kaltara ini? Ya, kita sebagai anak muda ya harus optimis ya, nggak boleh kita pesimis. Nah, makanya saya bilang hari ini anak muda harus sadar
bahwa kita tidak bisa berada di zona nyamannya kita hari ini. Kita harus keluar seperti itu. Nah, apakah hari ini kita hanya mau berdiam diri lalu mengikuti arus, atau kita melawan arus untuk menyelamatkan diri kita dan masa depan kita, seperti itu. Betul. Nah, dukungan sendiri kalau Adi melihat khusus untuk di Kaltara itu baik dari kan salah satu hal yang dibutuhkan untuk mendukung Indonesia Emas 2045 ini adalah bagaimana kemudian dukungan dari pemerintah daerah itu sendiri khususnya dalam pengelolaan tata kelola pemerintahan. Nah, Adi melihat sejauh ini seperti apa sih dukungan pemerintah khususnya untuk berbagai hal-hal yang dilakukan kepemudaan kegiatan-kegiatan yang ada di sini. Itu seperti apa? Khususnya di Kaltara ya. Saya pikir harus ada atensi khusus hari ini terkait dengan isu kepemudaan, ya kan? Nah, hari ini saya melihat bahwa kita masih perlu banyak bicara soal mempersiapkan generasi-generasi ini. Nah, karena apa? Karena inilah yang akan meneruskan seperti itu. Nah, jadi pemerintah harus lebih banyak membicarakan isu anak muda ini. Nah, meskipun di samping itu ada banyak hal yang mereka harus kerjakan, ya kan? Tapi kalau kita bicara komitmen terhadap masa depan, ya kan? Komitmen terhadap mempersiapkan sumber daya manusia di Kalimantan Utara, itu saya pikir harus ada atensi khusus seperti itu untuk mempersiapkan sumber daya manusianya ini. Berarti sejauh ini mungkin pemerintah masih perlu coleng dikit ya untuk gitu. Perhatian terhadap kegiatan-kegiatan kepemudaan menurut Adi seperti apa kalau di Kalimantan Utara sendiri? Dalam hal apa nih? Dalam hal perhatian pemerintah untuk kegiatan-kegiatan kepemudaan. Ya, supportingnya seperti apa? Kalau support ya tetap support seperti itu. Hanya saja perlu disupport lebih lagi seperti itu. Nah, saya pikir pemerintah juga harus mempersiapkan pola-pola atau program-program di luar daripada seperti menghadiri acara, ya kan, atau memberikan support terhadap kegiatan. Kalau dari segi kolaborasi sendiri, kolaborasi kegiatan-kegiatan sejauh ini Andi melihat seperti apa? Masih perlu ditingkatkan lagi kolaborasi itu. Nah, mungkin sebelum kita menutup perbincangan yang sangat luar biasa hari ini dengan Ketua Komisariat HMI Cabang Tanjung Selor, saya mungkin akan meminta sedikit closing statement dari Adi, kira-kira seperti apa sih menyambut Indonesia Emas 2045 ini, apa yang kemudian sangat urgent dibutuhkan oleh kalangan kepemudaan kita saat ini, dan bagaimana kemudian untuk menuju ke arah sana? Ya, hari ini anak muda harus sadar bahwa kita tidak bisa hanya berdiam diri, ya kan, menjalani rutinitas kita seperti biasanya, ya kan, berada di zona nyaman kita, tapi kemudian hari kita akan tersiksa karena pola hidup kita hari ini. Oleh karena itu kita harus keluar, kita harus bergerak, kita tidak boleh berdiam diri. Meskipun kita hari ini menderita, ya kan, kita tersiksa dengan semua aktivitas yang memang itu kita butuhkan, tapi di kemudian hari kita akan menikmati semua itu. Nah, terakhir saya berharap kita semua tidak hanya cukup menjadi manusia yang baik, tapi kita harus juga menjadi sebaik-baiknya manusia. Apa itu? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Terima kasih. Oke, luar biasa sekali itu tadi penutupan yang sangat luar biasa dari Adi selaku Ketua Komisariat HMI Cabang Tanjung Selor. Seperti
harapan dari gagasan Indonesia Emas 2045 itu memang ada di tangan kepemudaan atau di tangan pemuda saat ini. Jadi keberhasilan Indonesia Emas 2045 itu tidak lepas dari kerja-kerja dan bagaimana kemudian pemuda-pemuda hari ini bisa menata langkah mereka untuk menyukseskan gagasan ini ke depannya. Harapan kita tentu Indonesia Emas 2045 ini betul-betul terwujud ke depannya dan kita menjadi salah satu negara yang mampu berdaya, yang mampu bersaing dengan negara maju lainnya. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di acara Tribun VIP Room berikutnya, tentu saja dengan bintang tamu yang luar biasa lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.